Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Andika Putra dengan NPM 10070217044. Setelah saya mengerjakan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perizinan Guru dan Siswa di SMA Terpadu Riyadul Ulum Tasikmalaya, kali ini saya akan mempresentasikannya di dalam video ini. Oleh karena itu, mari kita mulai dari latar belakang. SMA Terpadu Riyadul Ulum merupakan sekolah menengah atas yang berbasis pondok pesantren dan menggunakan 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum dinas, yang kedua ada kurikulum gontor, dan yang terakhir ada kurikulum salafi. Di dalam SMA Terpadu Riyadul Ulum terdapat bidang KMI atau dapat kita sebut dengan bidang akademik yang mengurusi berbagai urusan akademik yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar atau dapat kita singkat dengan sebutan KBM. Bidang KMI sendiri melakukan pelaporan, membuat laporan-laporan tentang akademik yang ada di sekolah. Yang pertama mulai dari laporan fisik, kemudian dirubah menjadi file digital atau ditransformasikan ke dalam aplikasi Excel dan akan menjadikan laporan atau report tabel. Dalam permasalahan yang ada di sekolah, saya menganalisis permasalahan tersebut menggunakan tools PXS. Yang pertama adalah performance, alur kerja yang memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada information, penyajian informasi dalam bentuk mentah. Dan yang ketiga ada ekonomi, biaya yang terlalu tinggi terhadap dokumen fisik. Dan yang keempat ada kontrol, tidak terkendalinya dokumen fisik yang terlalu banyak. Dan ada efisiensi, pengolahan data yang cukup lama karena hanya dibebankan pada satu operator, dan yang terakhir adalah service, pelayanan terhadap informasi masih dalam bentuk tabel. Rumusan masalah yang didapat, yang pertama ada bagaimana proses manajemen KBM pada SMA Terpadu Riyadul Ulum Tasikmalaya saat ini. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi manajemen KBM yang dibutuhkan di SMA Terpadu Riyadul Ulum Tasikmalaya. Ada pun tujuan penelitian, yaitu menganalisis sistem informasi saat ini dengan menggunakan teknik analisis PSS. Dan yang kedua, merancang rekomendasi sistem informasi pada proses manajemen KBM menggunakan DBMS berbasis cloud. Metode yang saya gunakan pada perancangan sistem informasi ini adalah metode prototyping dengan analisis sistem yang menggunakan 3 tools. Yang pertama adalah use case diagram, yang kedua BPMN atau Business Process Modeling Notation, dan yang terakhir ada ERD, Entity Relation Diagram. Dan prasarana pembangunan sistem saya menggunakan Caspio sebagai aplikasi basis data sistem, dan yang kedua adalah Google Platform sebagai user interface sistem. Metode penelitian terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahap penelitian awal, yang kedua adalah penentuan dan analisis kebutuhan, yang ketiga ada perancangan sistem secara logis, yang keempat ada proses pembangunan sistem dan pengujian sistem, dan yang terakhir adalah tahap penelitian akhir. Proses layanan perizinan saat ini yaitu guru pada awalnya meminta form perizinan surat izin kepada guru piket, lalu mengisi form tersebut dan meminta persetujuan ke direktur akademik atau ke kepala dari bagian KMI. Setelah itu, setelah form perizinannya disetujui dan ditandatangani, guru akan menyerahkan form perizinannya kepada staf akademik, lalu kemudian staf akademik akan menugaskan dan menunjuk salah satu guru sebagai guru pengganti pada jadwal guru yang kosong. Dari sistem request, yang pertama ada business need, guru dapat mengajukan dan memeriksa status perizinan dan menerima jadwal guru pengganti. Business requirement-nya, sistem dapat menyimpan data, mengupload file, dan memberikan informasi kepada guru. Dan yang ketiga ada business value, peningkatan layanan perizinan, dan special issue, aplikasi dibutuhkan agar layanan perizinan berjalan efektif dan efisien. Berikut saya tampilkan use case diagram pada sistem yang telah dirancang, dan juga ada BPMN atau Business Process Model and Notation pada sistem yang akan dirancang, dan yang terakhir ada Entity Relationship Diagram pada sistem yang akan dirancang. Berikut adalah tampilan website, dan ini adalah ERD atau
Status analisis kebutuhan fungsional sistem. Adapun status sistem request setelah dilakukan pengembangan sistem. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat beberapa pemangkasan proses pada perizinan guru dan siswa sehingga dapat membuat proses perizinan yang efektif dan efisien. Yang kedua, status analisis kebutuhan sistem yang terpenuhi dapat menunjukkan bahwa kebutuhan fungsional dari sistem terpenuhi. Saran. Yang pertama, sistem informasi perizinan guru dan siswa perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan performansi. Yang kedua, sistem ini memerlukan pelatihan kepada bagian akademik untuk mengoperasikan sistem ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.